Jangan sampai misalkan ketika kita melakukan penelitian ataupun pengambilan data ke masyarakat adat katakan, sedangkan pakaian kita itu glamor, misalkan dengan menggunakan jas dan lain-lain, itu memang tidak sesuai dengan etik di dalam melakukan penelitian. Harus disesuaikan. Ketika kita melakukan penelitian kepada informan yang misalkan masyarakat adat, tentu sebaiknya custom ataupun pakaian kita pun sekurangnya dapat menyerupai, ya, dalam arti harus menyesuaikan kondisinya. Terkait dengan etik, tadi memang ada dua interpretasi sebetulnya, ya. Kalau etik di dalam penelitian, betul memang kita harus benar-benar menjaga menjaga kaidah-kaidah yang diperkenankan di dalam melakukan pengambilan data oleh seorang peneliti begitu. Artinya kita harus juga melihat bagaimana konteks sosial politik di masyarakatnya, sosial budaya di masyarakatnya gitu. Jangan sampai misalkan ketika kita melakukan penelitian ataupun pengambilan data ke masyarakat adat katakan, sedangkan pakaian kita itu glamor, misalkan dengan menggunakan jas dan lain-lain, itu memang tidak sesuai dengan etik di dalam melakukan penelitian. Harus disesuaikan. Ketika kita melakukan penelitian kepada informan yang misalkan masyarakat adat, tentu sebaiknya custom ataupun pakaian kita pun sekurangnya dapat menyerupai, ya, dalam arti harus menyesuaikan kondisinya. Jadi juga ada pertanyaan dari Irwan misalkan tentang kekuasaan dan lain-lain. Ini bisa relevan dengan yang barusan saya utarakan. Artinya ketika kita ingin mewawancara anggota DPR, tentu pakaian kita pun harus menyesuaikan begitu, agar tidak ada skat yang berarti. Artinya ketika ada skat, artinya itu informan dengan kita peneliti, kalau ada kesetaraan gitu, ya, tanda petik, ya, baik itu dari pakaiannya ataupun gesturnya, gaya berbicaranya, tentu informasi yang akan didapatkan pun akan lebih objektif gitu. Artinya tidak ada ketimpangan. Oke, saya akan coba konkretkan lagi, ya. Jadi ketika misalkan tadi disebutkan Irwan, apakah mungkin kan kita akan menjadi drop gitu ketika melakukan wawancara dengan anggota DPR ataupun presiden katakan. Nah, ketika ada bahasa drop ini, tentu nanti jawaban-jawaban dari informan pun akan menjustifikasi begitu, akan bisa jadi mengintimidasi gitu, karena memang kelasnya berbeda gitu. Walaupun misalkan Irwan mahasiswa, tapi dengan katakan stop of knowledge-nya meyakinkan gitu ketika melakukan wawancara, karena toh anggota DPR pun tidak segala tahu dan segala bisa. Ada bidang-bidang tertentu, mungkin satu bidang politik dia menguasai, tapi bidang antropologi mungkin Irwan lebih menguasai begitu. Harus percaya diri. Dan pakaiannya pun ketika melakukan wawancara katakan harus disesuaikan. Ketika berhadapan dengan menteri misalkan, menterinya biasa menggunakan kemeja ataupun jas, tentu kita juga menyesuaikan. Bisa saja ketika wawancara menteri dengan kemeja ataupun dengan jas. Ini hal-hal yang etik mungkin sederhana, tapi di dalam penelitian ini penting begitu. Tadi saya ulang lagi, ketika melakukan wawancara kepada masyarakat di perdesaan di sana misalkan, tentu pakaiannya pun harus menyesuaikan begitu. Nah, itu poin yang kedua.